Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan di Banyuwangi, 1 sopir terjepit dan 2 korban terluka. Cincin tersangkut di jari sulit dilepas, santri di Bangkalan mendatangi petugas pemadam kebakaran. Tahun ajaran baru, kantor Pegadaian di Ngawi ramai dipenuhi warga menggadaikan barang untuk biaya sekolah. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Akibatnya sopir angkutan umum terluka akibat terjepit kabin yang ringsek. Sedangkan 2 emak-emak pengendara motor berboncengan dilarikan ke rumah sakit. Arus lalu lintas di Jalan Raya Kecamatan Kabat, Banyuwangi sempat tersendat usai kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan pada Senin siang. Akibatnya sopir angkutan umum bernama Dovir terjepit kabin mobil yang ringsek, sedangkan 2 emak-emak berboncengan motor harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Sopir yang terjepit kabin berhasil dievakuasi setelah warga menarik paksa bodi mobil yang ringsek menggunakan pipa besi. Kecelakaan bermula saat angkutan umum yang dikemudikan Dovir menabrak minibus yang hendak berbelok menuju sebuah hotel. Sedangkan pengendara motor emak-emak berboncengan tak sempat mengerem hingga menabrak angkutan umum di depannya. Antara kendaraan IS, sepeda motor sama kendaraan dari arah sama-sama dari arah selatan ke utara. Karena kurang fokusnya maka terjadi kecelakaan. Untuk korban masih dibawa di Fatima, penanganan medis, agak ringan. Demikian laporannya keberadaan di depan Hotel Kabat. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor Satlantas Polresta Banyuwangi. Sedangkan angkutan umum yang ringsek harus ditarik menggunakan mobil derek karena kemudi tak berfungsi akibat kecelakaan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, diduga akibat bermasalah pada kelistrikan, sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar di jalur tol Jombang-Mojokerto kilometer 685. Meski bus dan barang milik penumpang habis terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kobaran api membakar bus Gunung Harta di ruas tol Jombang-Mojokerto kilometer 685, tepatnya di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sejumlah petugas pemadam berjibaku memadamkan api. Besarnya kobaran api membuat seluruh bagian bus dan barang bawaan penumpang dalam bagasi ludes terbakar. Beruntung sebelum api membesar, seluruh penumpang bus yang berjumlah 32 orang berhasil keluar. Bus sedang dalam perjalanan dari Sumeneb menuju Jakarta. Peristiwa bermula saat pengemudi bus Triwinarso asal Sragen, Jawa Tengah melihat api di bagian mesin belakang. Seketika ia turun dan meminta seluruh penumpang turun. Meski api sudah berusaha dipadamkan dengan apar, namun tetap membesar dan menghanguskan seluruh bus beserta isinya. Start dari Sumeneb tujuan Jakarta, bawa penumpang 32 orang, krunya 3. Semua selamat dan tidak ada korban. Api barang penumpang tidak ada satupun yang terselamatkan. Penyebabnya karena apa itu? Korsleting mesin nggak tahu, pokoknya tahunya ada api dari mesin. Tahunya ada api, posisi di mana tadi Pak? Saya sempat berhenti, saya tengok ke belakang, sudah ada api, terus saya ke depan ambil apar, ke belakang sudah makin besar ledak. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari permasalahan listrik pada mesin bus. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang.
Saudara, Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus belasan remaja nakal dan di bawah umur yang berniat akan melakukan tawuran. 4 remaja terpaksa ditahan dan diproses hukum karena membawa berbagai senjata tajam. Belasan remaja di bawah umur digelandang tim gabungan Raimas Satsabara dan Satreskrim Polresta Sidoarjo di kawasan pemukiman warga Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka kedapatan membawa sejumlah senjata tajam berbagai jenis, seperti samurai, celurit panjang, dan busur panah. Mereka mengaku akan tawuran dan aksi balas dendam dengan kelompok remaja lainnya, yang akhirnya gagal dilakukan karena terpergok polisi yang sedang melakukan patroli. Dari belasan remaja yang ditangkap, polisi menahan 4 remaja di bawah umur untuk diproses lebih lanjut, karena terbukti membawa senjata tajam yang membahayakan orang lain. Ini metodenya kita melakukan patroli dengan sasaran khusus, ya, yaitu kelompok-kelompok pemuda yang kita indikasikan sebagai komunitas-komunitas yang akan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang melakukan tawuran, ya, kebetulan menggunakan senjata tajam. Ya, tentunya himbauan khususnya kepada para orang tua, karena yang terjaring ataupun yang diamankan ini rata-rata anak, dan kemudian yang kami tetapkan pelaku juga adalah anak. Kami himbau orang tua agar memberikan atensi penuh, ya, terhadap kegiatan-kegiatan anak di luar jam-jam yang tidak wajar, karena sangat berpotensi mereka ini terbawa oleh lingkungan yang tidak baik. Sedangkan remaja lainnya yang berniat terlibat tawuran sudah didata dan dipulangkan agar diberikan pembinaan oleh orang tuanya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Cincin tersangkut di jari sulit dilepas, santri di Bangkalan mendatangi petugas pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.